Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supian dari Prodi Manajemen semester 4 Universitas Islam Indragiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Motivasi kerja. Yang A-nya definisi motivasi kerja. Manusia dalam melakukan suatu pekerjaan tidak terlepas dari motivasi kerja. Menurut Hasibuan tahun 2008, motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robbins tahun 2007, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada memenuhi harapan dan pencapaian tujuan. Tujuan adalah sarana atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang atau individu. Sedangkan menurut Winardi tahun 2007, motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter, yang dapat dipengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Menurut Cormick, dalam Handoko tahun 2003 mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang mempengaruhi, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku berhubungan dengan iklim organisasi. B. Jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Hasibuan tahun 2005, menyatakan bahwa dari jenisnya, motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi positif dan motivasi negatif. 1. Motivasi kerja positif. Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang karyawan untuk bekerja dengan baik, dengan maksud mendapatkan kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan berpartisipasi penuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan atau organisasi. Ada beberapa macam bentuk pendekatan motivasi positif dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, yaitu A. Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Seorang pemimpin memberikan pujian atas hasil kerja seorang karyawan. Jika pekerjaan tersebut memuaskan, maka akan menyenangkan orang karyawan tersebut. Yang B-nya informasi. Memberikan informasi yang jelas akan sangat berguna untuk menghindari adanya berita-berita yang tidak benar, kesalahpahaman, atau perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan C. Memberikan perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai seorang individu. Para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian diberikan secara tulus atau tidak. Hendaknya seorang pimpinan harus berhati-hati dalam memberikan perhatian. Yang D. Persaingan. Pada umumnya, setiap orang senang bersaing secara jujur. Oleh karena itu, pemberian hadiah untuk yang menang merupakan bentuk motivasi positif. Yang E. Partisipasi. Dilaksanakan partisipasi akan memberikan manfaat seperti dapat dihasilkan suatu keputusan yang lebih baik. Yang F. Kebanggaan. Penyelesaian suatu pekerjaan yang dibebankan akan menimbulkan rasa puas dan bangga. Terlebih lagi jika pekerjaan yang dilakukan sesuai disepakati bersama. 2. Motivasi kerja negatif. Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, motivasi kerja negatif juga berguna agar karyawan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa sanksi, scrons, penurunan jabatan, atau bebanan denda. Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi eksternal dan internal. Yang A. Motivasi internal.
Motivasi internal timbul pada diri pekerjaan waktu dia menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerjaan itu sendiri. Yang B, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan. Yang C, dimensi dan indikator motivasi kerja. Menurut Wibowo, tahun 2011, dimensi dan indikator motivasi kerja adalah 1. Kebutuhan untuk berprestasi, yang A-nya target kerja, yang B-nya kualitas kerja, yang C tanggung jawab, yang D resiko. 2. Kebutuhan memperluas pergaulan, yang A-nya komunikasi, yang B persahabatan. 3. Kebutuhan untuk menguasai sesuatu pekerjaan, yang A-nya pemimpin, yang B duta perusahaan, yang C keteladanan. Seperti yang diungkapkan Armstrong tahun 1994, kebutuhan akan prestasi dan merupakan dorongan untuk mengungguli berprestasi sehubungan dengan sepakat standar bergulat untuk sukses. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi, yaitu berusaha keras untuk mencapai prestasi kerja, menikmati tentang yang sulit dalam pekerjaan, meningkatkan diri dalam menyelesaikan setiap tugas, menikmati pencapaian tujuan hidup yang realistis, mampu menyelesaikan tugas-tugas. Yang D, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja menurut Susanto Wijono, tahun 2010. Kepuasan adalah suatu perasaan yang menyenangkan yang merupakan hasil dari memenuhi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Menurut Robbins tahun 2007, mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menurut interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal. Yang E, indikator kepuasan kerja. Menurut Anwar tahun 2009, indikator kepuasan kerja antara lain 1. Kesesuaian. Seorang akan merasakan kepuasan bila ada yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. 2. Rasa adil. Kepuasan seseorang yang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan bagaimana cara membandingkan dirinya dengan orang lain. 3. Hilangnya perasaan tidak puas. Merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu meliputi gaji, penyelia teman kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Yang keempat, satisfiance merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber dari kepuasan seseorang, meliputi pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, kesepakatan untuk maju dalam pekerjaan, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggung jawab. Menurut Rifai tahun 2011, Secara teoretis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian, dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang adalah yang A, isi pekerjaan, penampilan, tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. B, supervisi. C, organisasi dan manajemen. D, kesepakatan untuk maju. E, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya insentif. F, rekan kerja. G, kondisi pekerjaan. F, faktor-faktor kepuasan kerja. Menurut Giselle dan Browns dalam ASAT tahun 2000 mengemukakan 5 faktor yang melindungi kepuasan kerja. Antara lain, 1. Kedudukan atau posisi, dalam arti kedudukan yang lebih tinggi tidak terlalu memberikan kepuasan yang lebih tinggi pula menurut mereka. Perubahan tingkat pekerjaannya lah yang mempengaruhi kepuasan kerja.
2. Pangkat atau golongan. Dalam arti kenaikan pangkat atau golongan dapat merubah perilaku dan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 3. Umur. Dalam arti semakin lanjut usia pegawai, maka tingkat kepuasan kerja biasanya semakin tinggi. 4. Jaminan finansial dan jaminan sosial. Di mana masalah finansial dalam jaminan sosial pada umumnya berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, mutu pengawasan. Kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga pegawai merasa dirinya merupakan bagian penting dari organisasi kerja. Menurut Bruns, dalam As'ad tahun 2000 mengemukakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, yaitu 1. Faktor hubungan antar pegawai, mencakup hubungan antar manajer dengan pegawai. Faktor fisik dan kondisi kerja, hubungan sosial di antara pegawai, sugesti dari teman kerja, emosi dan situasi kerja. Kedua, faktor individual, yaitu faktor yang mempengaruhi dengan sikap orang terhadap pekerjaannya, umur orang, sewaktu pekerjaan, dan jenis kelamin. Pekon hebat, Unisi berjaya, gemilang.